this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Yeah, yeah. Oh, we worship You, oh God. We worship. Till less of me and more of Him. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali menyapa Anda di ibadah online saat ini. Kami mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah online bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami rindu mengajak Anda di dalam Connect Group atau CG yang merupakan komunitas rohani di Gereja Mawar Sharon. Jika Anda rindu tergabung dalam Connect Group ataupun rindu untuk dilayani melalui baptisan, doa, kesaksian, dan pelayanan lainnya, kami menyediakan akses melalui website yang tersedia di layar screen Anda. Bagi setiap jemaat Tuhan, persembahan adalah bagian dari ibadah. Untuk itu, bagi Anda yang mau memberi persembahan dan juga perpuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening atau juga dapat men-scan lewat QR Code yang tersedia di layar screen Anda. Mari bersama-sama kita dukung YouTube channel GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan cara like, share, and subscribe setiap konten-konten terbaru yang ada di dalamnya untuk setiap kita terus mengalami pertumbuhan rohani. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari saya ajak Ibu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti ibadah sekalipun secara online, tetapi hati kami penuh dengan antusias dan sukacita. Berkati hati kami dan kami pun menyediakan tanah hati yang terbaik saat ini untuk mendengarkan impartasi firman Tuhan, bahkan kami siap untuk memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah.
Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kaulah kota benteng yang teguh, Kaulah pengharapan setiap kami ya Tuhan. Ini hidup kami di tangan-Mu ya Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dengan tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dengan tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Yes Lord, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, ini iman kami, ini hati kami. Kaulah harapan
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi jemaat katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh indah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan imanmu kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau tempat
Yang memuji Tuhan hari ini, yang berlepas bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu Tuhan tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jesus, Engkau Allah yang besar. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Yes Lord, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
lembagalah. Kau temani setiap kami ya Tuhan. Amin, amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Kami tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, di mana kami boleh bersatu, berkumpul di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini kami tahu Tuhan, Kau dekat dengan kami, Kau menyambut kami, siapapun Tuhan. Dan bagaimanapun keadaan kami hari ini, yang jauh Kau buat dekat. Hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu akan puaskan kami. Dan suara dari kebenaran firman-Mu akan hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kami Tuhan, menjadi kuat dan untuk melewati masa-masa sukar yang ada. Dan bahkan kami percaya Tuhan menjanjikan untuk kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu lebih lagi Tuhan. Berbicara buat kami semuanya dan berikan kami Tuhan hati yang mudah dibajak, hati yang lemah lembut untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini saya percaya setiap kita semuanya dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, terutama lewat pujian penyembahan yang barusan kita naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan ini boleh naik ke sorga menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Hari ini saya rindu sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya dengan judul A New Dimension of Growth. Sebuah dimensi yang baru dalam pertumbuhan. Pertumbuhan sangat diperlukan bagi kita semuanya.
secara khusus adalah pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari ini, bahkan di kemudian hari nanti. Kita akan belajar lewat kisah di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Di sini dituliskan bagaimana seorang Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus, dan jemaat itu mengandung sebuah pesan kepada dan surat ini mengandung sebuah pesan kepada jemaat di Efesus dengan tujuan untuk membangun mereka. Mari kita buka sekali lagi kitab Efesus pasal yang keempat, dan kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita ucapkan kalimat terakhir dalam ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Bukan sekedar menjadi sebuah kewajiban untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, tetapi ini harus menjadi sebuah dimensi kehausan kita untuk tetap bertumbuh di dalam Dia. Kita di dalam sebuah medan pertandingan iman. Dan saya percaya setiap Anda dengan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang terus menjaga setiap ritme pertumbuhan kita. Apapun keadaannya, bahkan di masa yang sekarang ini, ketika banyak orang hari ini diperhadapkan dengan situasi demi situasi, tantangan demi tantangan. Di masa yang seperti sekarang ini, setiap iman kita tidak ada satupun yang tidak diuji. Setiap Anda dengan saya pun sedang diuji. Dan kita belajar dari kisah jemaat di Efesus, bagaimana ternyata semenjak dahulu, setiap masa itu juga ada tantangannya. Setiap orang Kristen juga mengalami pergumulannya. Seperti yang dituliskan oleh seorang Paulus ketika Paulus sedang terpenjara di kota Roma. Hari itu Paulus sangat terbatas waktu dan kesempatannya untuk berjumpa dengan jemaat di Efesus. Tetapi karena kerinduannya dan karena kasihnya terhadap jemaat di Efesus, dia selalu berusaha mengupdate, mendengar kabar bagaimana perkembangan dan pertumbuhan jemaat di Efesus. Dan satu waktu ketika dia mendengar kabar pertumbuhan dari jemaat di Efesus, hatinya mulai terusik. Karena hari itu jemaat di Efesus mulai teralihkan pandangannya, tujuan kehidupannya dari kekristenan, dari tujuan hidup yang sungguhnya yaitu Kristus sendiri. Apa yang membuat jemaat di Efesus itu mulai memalingkan wajahnya daripada Kristus adalah ketika pada masa itu ada sebuah budaya di mana penyembahan berhala terhadap dewa atau dewi Artemis itu menjadi populer di sana. Menjadi kuat pengaruhnya terhadap masyarakat yang ada. Dan bukan hanya kepada orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi juga kepada mereka yang mengenal Kristus sebelumnya. Mereka mulai goyah. Karena begitu banyak orang yang menyembah Dewi Artemis. Yang mereka kenal sebagai Dewi Kesuburan. Dan tantangan ini yang membuat iman dari orang-orang percaya di jemaat di kota Efesus mulai goncang, mulai bimbang. Dan seperti sejarah menuliskan bahwa jemaat di Efesus mulai banyak meninggalkan iman Kristennya. Disinilah respon dari seorang
hamba Tuhan yang luar biasa ini, yaitu seorang Paulus, sekalipun dia terpenjara, tapi hatinya sebagai seorang gembala, hatinya sebagai seorang pemimpin, hatinya sebagai seorang rasul, begitu perhatian, begitu peduli, dan dia mengirimkan sebuah surat ini, surat kepada jemaat di Efesus. Dan surat ini mengandung sebuah pesan kepada jemaat di sana. Mari kita perhatikan pesan yang pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dituliskan di dalam ayat ke-11, sebuah pesan yang pertama kepada jemaat tersebut. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Maksud dari ayat ke-11 ini oleh seorang Paulus kepada jemaat di Efesus adalah mengingatkan kepada mereka, sekalipun aku tidak hadir di sana, tetapi ada orang-orang pilihan Tuhan. Baik mereka adalah rasul-rasul, baik mereka adalah nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ada rupa-rupa jawatan, tetapi juga ada rupa-rupa karunia yang Tuhan pakai untuk menggembalakan banyak orang yang percaya akan Kristus. Dan Paulus mengingatkan ini kepada mereka supaya mereka gak bergantung hanya kepada Paulus yang terpenjara, tetapi mereka mengingat bahwa ada cara Tuhan untuk menolong mereka. Ada banyak figur yang masih bisa diandalkan untuk membimbing kehidupan iman mereka. Ada banyak orang di luar sana yang bisa dipakai Tuhan. Jelas sekali Paulus sedang berpesan kepada jemaat di Efesus. Tuhan menempatkan orang pilihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus di Efesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di masa sekarang pun ketika kita hari ini harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk hadir bersama dengan kita, ada begitu banyak cara dan upaya dari Tuhan. Kalau kita dibatasi pertemuan kita dengan orang-orang tertentu, tetapi ketahuilah Tuhan pada waktunya juga akan mempertemukan kita kepada orang-orang pilihannya. Bersyukur kalau kita ada di dalam penggembalaan gereja Mawar Sharon. Ketika gembala terbatas untuk berjumpa dengan Anda, Tuhan sedang menempatkan ada orang-orang pilihan yang lain di dalam penggembalaan CG, Connect Group. Di sanalah Anda bisa menemukan baik itu sponsor yang menggembalakan 2-3 orang. Ada ketua CG yang menggembalakan sebuah kelompok CG, kelompok sel kita. Mereka adalah orang-orang yang diurapi dan dipilih Tuhan untuk memperlengkapi saudara dengan saya juga. Kita semuanya adalah orang-orang yang hari ini Tuhan perhatikan, Tuhan rindu untuk memperlengkapi Anda dengan saya. Jangan lupakan mereka. Tetapi bila Anda hari ini mengalami tantangan kehidupan, kalau Anda hari ini sadar bahwa dunia sedang berubah, tantangan begitu besar, pergumulan begitu hebat, tapi ketahuilah ada orang-orang pilihan yang bisa membimbing hidup Anda, yang bisa menyertai perjalanan iman Anda. Jangan mengalami peristiwa yang sama dengan jemaat di Efesus, di mana karena ada tantangan dunia, di mana karena ada pengaruh dari dunia, dari luar sana, mereka mulai goncang imannya. Karena mereka berusaha survive, mereka berusaha mengandalkan kekuatannya tanpa menyadari Tuhan juga bisa memakai orang-orang tertentu untuk menolong dan membimbing mereka. Pesan yang kedua dari surat ini kepada jemaat di Efesus. Di ayat ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Paulus mengingatkan yang kedua, bahwa orang-orang kudus diperlengkapi secara sengaja dengan maksud untuk melayani kehendak dan rencana Tuhan. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita diciptakan atau mereka ada bukan sebuah kebetulan, tapi dengan sebuah kesengajaan dan maksud dan juga tujuan. Seperti kursi yang kita gunakan, kita pakai untuk kita duduk di atasnya. Meja kita gunakan untuk kita meletakkan sesuatu di atasnya sebagai alas. Semua yang diciptakan itu mengandung tujuan. Dan hari itu
Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus bahwasanya ketika orang-orang pilihan ditempatkan, mereka diberikan, mereka hari itu ditempatkan untuk memperlengkapi jemaat di Efesus dengan tujuan supaya jemaat di Efesus bisa hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan untuk mewujudkan apa yang Tuhan rancangkan di muka bumi ini. Dalam setiap penempatan kita, baik di kota, di desa, di tempat kerja, dalam sebuah keluarga, semuanya mengandung maksud dan tujuan. Bahkan kalau hari ini di tengah masa sukar, bukan berarti maksud dan tujuan ilahi atas hidupan kita itu berhenti. Tetapi di mana kita mengalami perubahan, mengalami krisis yang tidak pernah kita duga, di sanalah saya percaya baik secara langsung Tuhan bisa berfirman kepada Anda dengan saya, atau melalui orang-orang pilihan mereka bisa mengarahkan kita kepada tujuan yang ilahi, kepada maksud dan rencana Allah. Hidup Anda bukan untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk maksud dan tujuan yang mulia. Anda diperlengkapi untuk mengerjakan rancangan Tuhan supaya itu tergenapi. Hari ini bisa jadi Anda ada dalam sebuah keluarga untuk Tuhan perlengkapi dan menjadi jawaban bagi mereka. Mungkin lidah bibir Anda dipakai menjadi kesaksian yang membangun mereka, yang membangkitkan iman. Atau di antara mereka ada yang tidak kenal Tuhan, tetapi lewat Tuhan menempatkan Anda di tengah keluarga itu. Tuhan bermaksud memperlengkapi Anda supaya Anda punya kapasitas, kemampuan untuk mengerjakan maksud rencana Tuhan. Jangan-jangan dengan kesaksian Anda, dengan pelayanan Anda, ada banyak orang yang kemudian dijamah Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Atau di masa-masa yang sekarang ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, jangan-jangan Anda adalah orang yang sedang dipakai Tuhan untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Untuk menolong mereka supaya dengan demikian maksud Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang hari ini lemah terjawab karena kehadiran Anda. Atau hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terpapar COVID, sedang terbaring, sedang mengalami kesakitan, sedang mengalami penderitaan, bahkan ketegangan, kekhawatiran, dan bahkan hampir-hampir berputus asa. Dan lewat pertolongan Anda, lewat Anda mengulurkan tangan dan mendoakan mereka, justru itu menghiburkan, membangkitkan semangat untuk mereka survive, untuk mereka bertahan hidup, untuk mereka bisa melihat ada harapan di dalam Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Hari ini, mari kita kembali kepada maksud dan rancangan Tuhan. Izinkan Tuhan memperlengkapi Anda sebagaimana Paulus memperlengkapi juga jemaat di Efesus untuk tujuan yang mulia. Pesan yang ketiga di dalam ayat ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pesan yang ketiga Paulus terhadap jemaat di Efesus adalah Tuhan menghendaki bahwa orang benar, orang-orang kudus mengalami kedewasaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Tetapi menjadi dewasa juga mengandung sebuah maksud di dalamnya. Dengan Anda dewasa, Anda menjadi representasi yang terbaik. Sebagai wakil Kristus, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Seorang yang dewasa akan mencerminkan kepribadian, karakter yang mulia. Sebagaimana kita mengikut Kristus. Bukankah dia pribadi yang mulia? Bukankah selama ini kita mengenal dia sebagai pribadi yang penuh kasih? Penuh kesetiaan, penuh kepedulian. Di dalam pribadi Allah terdapat kebaikan, kesabaran, panjang sabar. Dan Tuhan menghendaki supaya hidup Anda dengan saya mengalami kedewasaan yang terus makin hari makin bertambah. Dan kita dipenuhi di dalam Dia. Bukan hanya rohnya, tapi kasihnya yang memampukan kita untuk menerima orang lain sekalipun orang lain sebetulnya di mata kita gak layak
untuk kita terima. Karena perbuatan mereka mungkin menyakiti kita. Karena mungkin apa yang mereka lakukan mungkin melukai kita. Atau mungkin apa yang mereka lakukan sehari-hari adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi diri kita. Tetapi kehadiran Anda dengan saya bukan sekedar untuk menilai mereka, tetapi untuk jadi hari ini saluran berkat bagi setiap orang-orang yang kita tahu. Menjadi garam dan terang bagi mereka. Itulah maksud supaya kita dewasa di dalam Dia. Ketika kita penuh di dalam Dia, kita punya modal untuk mengasihi orang-orang di luar sana. Kita punya modal untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita yang menurut kita gak layak untuk dikasihi. Kita harus dewasa. Kita harus penuh di dalam Dia. Dan kedewasaan juga tanda di mana Anda semakin dapat dipercaya oleh Tuhan. Tidak heran ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bukan hanya menikmati momen persekutuan, momen ibadah bersama dan hadirat Tuhan. Tetapi benar-benar kita bersedia diubahkan secara lahiriah, secara batiniah kita. Pikiran kita dibukakan, hati kita disempurnakan, dibentuk lebih lagi. Maka orang-orang yang demikian adalah orang yang punya kapasitas besar untuk dapat dipercayai. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, dari pesan Paulus kepada jemaat di Efesus, saya mendapati Paulus berulang kali hendak meyakinkan kepada jemaat di Efesus untuk mereka segera bangkit, untuk mereka tetap kuat melewati tantangan kehidupan yang ada. Kita mungkin gak bisa membandingkan kondisi tantangan hari ini dengan apa yang dialami oleh jemaat di Efesus. Karena jelas dalam setiap masanya tantangan bisa berbeda. Dalam setiap masanya situasi bisa berkembang dan berubah. Tetapi apa yang bisa kita hari ini tangkap adalah sebuah esensi, prinsip dari perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Mengapa Paulus berusaha meyakinkan mereka bahwa pertumbuhan rohani itu penting. Pertumbuhan iman itu penting. Nah disinilah saya rindu sekali kita menangkap kaitannya pesan seorang Paulus dengan kehidupan kita sekarang ini. Apa relevansi pesan Paulus dengan kehidupan kita sekarang ini? Mengapa pertumbuhan iman menjadi begitu penting? Yang pertama, pertumbuhan iman itu menentukan kapasitas kita untuk melewati masa sukar. Saya percaya pertumbuhan iman kita itu punya banyak tujuan yang indah dan mulia. Tetapi jika bicara di masa yang sekarang di mana tantangan begitu banyak datang, silih berganti. Dan semakin kita menyadari kehidupan gak jauh lebih baik, dunia ini gak jauh lebih baik, tapi kehidupan semakin penuh tekanan, kehidupan semakin banyak pergumulan. Kalau kita fokusnya kepada tantangan yang ada, kepada masa-masa sukar yang ada, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi begitu letih. Karena kita berusaha mencoba dan berusaha, tapi kita terus tidak berdaya. Bahkan satu waktu kita bisa semakin lemah dan berputus asa. Sebelum kehilangan Tuhan mungkin kita kehilangan semangat kita. Dan ketika kita kehilangan semangat kita bisa kehilangan Tuhan. Disinilah letak pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita begitu penting. Karena ketika hati kita terus bertumbuh, iman kita terus bertambah, maka kapasitas kita pun terus berkembang. Kapasitas inilah yang menentukan besarnya tantangan menjadi ringan karena kapasitas kita sudah semakin kuat. Tetapi jika kapasitas diri kita tidak berkembang, maka tantangan yang datang sekalipun kecil di mata orang, tapi besar di mata kita karena kapasitas kita yang tidak pernah dikembangkan. Hari ini mari kita teladani pesan dari seorang Paulus bahwa Paulus mengingatkan bahwa hidup Anda itu berharga dan mulia. Bahwa hidup Anda Tuhan sudah atur, Tuhan sudah merancangkan untuk mempertemukan Anda kepada orang-orang yang adalah pilihan Tuhan. Untuk membimbing Anda kepada jalan kebenaran dan kehidupan.
supaya hidup Anda mengalami perkembangan iman di dalam Kristus. Hari-hari ini, apapun bentuk tantangannya, jangan menyerah. Apapun bentuk pergumulan yang Anda hadapi, kalau Anda lemah, ini waktunya untuk kita berkata, di dalam Dia aku kuat. Yang kedua, apa relevansi dengan kehidupan kita sekarang ini? Mengapa pertumbuhan iman menjadi penting? Sebab pertumbuhan iman menentukan kapasitas kita untuk menerima berkat dan janji dari Tuhan. Berkat Tuhan diberikan semakin bertambah sesuai dengan kapasitas kita untuk menerima dan mengelola. Kalau Tuhan menahan berkat, bukan karena Tuhan itu hari ini pelit terhadap kita. Bukan karena Tuhan itu punya agenda buruk terhadap kita. Ada jenis berkat yang Tuhan berikan cuma-cuma karena bukan menunggu kapasitas kita sudah dewasa atau besar. Tetapi karena memang Tuhan itu Maha Kasih sehingga Dia memberi terhadap kita semuanya. Tetapi ada berkat tertentu dalam hidupan ini yang tidak akan diberikan atau Tuhan akan menahannya jika Tuhan tidak mendapati kita punya kapasitas diri, kapasitas iman, kapasitas untuk mengelola, bahkan kapasitas mental kita, kapasitas hati Anda dengan saya. Kalau Anda adalah orang tua, Anda mungkin lebih mudah memahami. Kita yang punya anak hari ini, sekalipun kita punya harta, sekalipun kita punya fasilitas, bukan berarti semua hal kita berikan pada waktu kita anak kita lahir. Sekalipun mereka pada akhirnya akan mewarisi itu semua. Tapi bukan berarti kita lakukan serah terima sekarang juga. Tetapi serah terima diberikan sesuai dengan kapasitas yang dilihat orang tua kepada anaknya. Apakah dia bertambah? Apakah dia bertumbuh? Apakah dia berkembang? Apakah dia setia? Dari waktu ke waktu ketika dipercayakan berkat yang pertama, apakah dia mengelola dan layak diberikan berkat yang kedua? Sebagai pribadi Bapa di sorga, Tuhan terlalu mengasihi Anda dengan saya. Dan Dia rindu supaya kita tetap bertumbuh sekalipun masa sukar ini. Sekalipun tantangan besar, tapi tidak menghambat kita untuk tetap berkembang. Karena ada janji Tuhan, karena ada berkat Tuhan yang tersedia. Jangan hari ini melemah, tapi coba koreksi diri, coba introspeksi diri. Coba datang kepada orang-orang pilihan Tuhan. Tanyakan kepada mereka, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku kembangkan? Karena aku percaya ketika kapasitasku bertambah besar, berkat Tuhan juga bertambah besar. Ketika kapasitasku naik, maka berkat Tuhan pun semakin naik. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 dimensi pertumbuhan yang saya rindu bagikan buat Anda. Bukan sebuah standar tetapi menjadi sebuah acuan buat kita untuk kita bisa hari ini memiliki kapasitas yang besar. 3 hal ini sederhana sekali. Sebagai satu hari ini sebuah pertimbangan buat kita. Di manakah posisi saya hari ini? Apakah saya sudah mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas iman saya? Apakah saya tetap konsisten untuk bertumbuh atau tidak? Nah, 3 hal yang sederhana itu yang menunjukkan level of growth kita. Sebuah tingkat pertumbuhan rohani Anda dengan saya. Nah, tingkat yang pertama adalah saya menyebutnya consistent growth. Sebuah pertumbuhan yang konsisten. Apa itu pertumbuhan yang konsisten? Pertumbuhan konsisten itu berarti adalah pertumbuhan yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang sederhana, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan. Melakukan apa yang wajib dilakukan. Melakukan apa yang kita tahu itu hal yang benar dan harus dilakukan. Kalau Anda mau bertumbuh di masa-masa seperti sekarang ini, doa saya, harapan saya adalah meneguhkan Anda untuk kembali melangkah. Jika ada gereja hari ini Mawar Sharon yang sudah terbuka secara onsite, datanglah sungguh-sungguh, beribadah, kembalilah kepada
kasih yang mula-mula. Kembalilah kepada kehausan yang mula-mula. Kembalilah kepada kerinduan yang semula. Untuk Anda bisa melangkah ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan. Karena di sana bukan hanya ada Tuhan, tetapi ada keluarga rohani. Tetapi jika hari ini ada banyak ibadah gereja, maksudnya yang belum secara onsite, tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bisa menghampiri wajah Tuhan, menghampiri pribadi Tuhan. Sekalipun mungkin secara online, tapi jangan semangat kita mengendor. Jadilah konsisten, jadilah setia kembali dengan melakukan apa yang sudah kita tahu, apa yang semula kita sudah kerjakan. Firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, maka kita akan dipercayakan kepada perkara besar. Being consistent, menjadi konsisten, itu selalu identik dengan kita setia untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Ternyata untuk kita bertumbuh, tidak selalu dimulai dari perkara yang besar. Kembalilah kepada saat teduh Anda. Jangan sampai informasi berita yang Anda dengar di sekeliling tentang ekonomi yang menurun, tentang ekonomi yang tumbang, tentang keresahan masyarakat, tentang bagaimana COVID mulai menyerang, bukan hanya secara jasmani tapi secara psikis. Banyak orang mengalami tekanan batin, banyak orang kena panic attack. Apakah yang bisa memerdekakan kita dari situasi ini? Kitab Roma mengatakan hanya Injil, hanya berita firman yang bisa memerdekakan kita dari semuanya itu. Buat Anda yang hari ini bertanya-tanya, apakah benar demikian? Bisa jadi Anda belum mencoba. Bisa jadi karena Anda belum mempercayainya. Bisa jadi karena Anda tidak taat untuk melakukan perkara kecil. Mari kembali kepada perkara kecil dan kita mengalami consistent growth. Kita mengalami pertumbuhan yang konsisten. Kalau ada connect group di hari-hari tertentu yang sudah ditentukan, Anda bergabung di dalamnya, kembalilah ke sana. Jangan tinggalkan. Jangan alasan menghambat kita untuk kembali kepada aktivitas, kepada rutinitas yang baik, yang membawa pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Yang justru menumbuhkan buah roh di dalam diri kita. Kualitas-kualitas yang baik. Mari kita alami dimensi yang pertama ini, yaitu consistent growth. Setialah dalam perkara yang kecil. Dimensi yang kedua, yang berbeda dengan consistent growth tapi setingkat lebih tinggi. Setingkat lebih baik. Saya menyebutnya 2 miles growth. Pertumbuhan 2 mil. Dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat 41 dikatakan demikian. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa itu ketika ada seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi yang berjalan dan kemudian berpapasan dengan tentara Romawi. Mereka punya kewajiban untuk memikul beban yang ditanggung oleh tentara tersebut. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan adalah jangan sekedar menanggung apa yang menjadi kewajiban untuk kamu lakukan. Firman Tuhan malah punya standar yang lebih tinggi lagi untuk kita capai. Being consistent, menjadi konsisten adalah baik. Tetapi melakukan lebih jelas jauh lebih baik. Firman Tuhan selalu memberikan takaran yang lebih tinggi. Karena dengan demikian, selain kapasitas kita dapat berkembang lebih besar. Seperti tadi saya katakan, janji Tuhan juga akan mengikuti jauh lebih besar. Tidak heran ada orang yang sudah diberkati akan lebih diberkati. Ada orang yang hari ini di posisi yang sekarang, tetapi Tuhan akan promosikan ke tempat yang lebih tinggi. Apa yang membedakan antara consistent growth dengan 2 miles growth? Di dalam proses ini, orang-orang tidak hanya fokus untuk melakukan apa yang sudah wajib untuk dilakukan, tetapi mereka berusaha melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Mereka memiliki inisiatif lebih daripada orang lain. Sementara orang lain puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Tetapi dia berpikir berbeda, dia bertindak
berbeda. Dia mampu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Mentalitasnya jelas berbeda dengan orang-orang yang sekedar konsisten. Hari ini ketika situasi membuat kita, beberapa di antara Anda harus WFH, harus dirumahkan, harus bekerja dari tempat yang jauh, tanpa pengawasan oleh pemimpin, oleh bos dan sebagainya. Momen yang sekarang kita bisa saja hari ini sekedar being consistent, hanya sekedar melakukan apa yang selama ini perusahaan minta. Apa yang mungkin orang lain kehendaki untuk aku lakukan. Apa yang hari ini harus wajib aku lakukan. Tetapi kalau Anda mau mengalami pertumbuhan yang lebih lagi, maka melangkahlah dengan sikap yang berbeda. Be initiative, menjadi 2 miles growth. Di mana ketika kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita, maka kita membiasakan diri untuk berpikir, untuk membuka hati, melebarkan sayap kita dan kita berkata, tanggung jawab ini sudah aku lakukan. What next? Apa ya kira-kira yang aku bisa lakukan dan itu berkenan di hati pemimpinku, di hati manajerku, di hati bosku, di hati pasanganku, di hati keluargaku. Dan ketika Anda membiasakan hal yang demikian, maka Anda akan tercapai dan Anda masuk kepada dimensi 2 miles growth. Pertumbuhan 2 mil. Dan ketika itu biasa Anda lakukan, maka Anda sudah naik ke sebuah level yang berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya. Ketika Anda mau diajak kembali kepada dimensi yang sebelumnya, yaitu being consistent, Anda merasa aku sudah gak lagi di sana. Aku sudah ada di taraf yang lebih baik lagi. Aku dalam sebuah dimensi yang lebih baru lagi. Jika bicara tentang pertumbuhan rohani, semakin banyak tantangan. Jangan hanya fokus kepada tantangannya. Tetapi tahukah Tuhan punya 1001 cara untuk mengatasi tantangan yang ada. Kalau kita mau mengalami dimensi yang kedua ini, mari sadari bahwa apapun bentuk pergumulan yang kita hadapi, kita bisa mencari sesuatu yang berbeda untuk kita lakukan. Buat Anda pemimpin rohani dalam sebuah seke, ketika kita dituntut hari ini sedang melayani domba-domba, melayani jemaat, dari segala daerah, dari segala tempat, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di timur, ada yang di barat dan seterusnya. Bahkan dilakukan secara onsite. Kalau kita di level sekedar konsisten, maka kita terbawa pikiran untuk sekedar kembali kepada masa itu, di mana kita menantikan, pengen onset kembali. Karena semuanya sudah terstruktur, semuanya sudah tertib, semuanya sudah teratur. Tetapi buat orang yang masuk dimensi yang kedua ini, adalah orang yang justru tidak sekedar terbayang-bayang pengen onset. Bukan berarti onset tidak baik. Tetapi dia mampu hari ini ride the wave. Dia bisa berselancar di atas ombak yang dia hadapannya. Dan dia bisa melihat bahwa sekalipun onsite, sekalipun banyak orang yang mungkin gak nyaman dengan ibadah atau seke secara online. Tapi tidak mengurangi kapasitasnya untuk mencari solusi. Untuk melakukan lebih. Kalau agenda yang dulu bisa dilakukan secara onsite, bagaimana kita improvisasi, kita berusaha improve, mengembangkan diri supaya apa yang dulu ada kualitasnya tidak berkurang tapi bertambah, tapi dengan cara yang berbeda. Saya percaya setiap benih yang Anda tabur di dalam proses ini, dalam pertumbuhan ini gak akan sia-sia. Kalau kita melihat mungkin dalam pergumulan Anda di tengah keluarga, Anda merasa kenapa ya di masa yang seperti ini banyak orang gak bisa keluar dari masalahnya. Daripada kita hanya share masalah kita kepada mereka, mengapa kita bukan hanya melakukan kewajiban kita, tapi berpikir apa yang gak orang lain lakukan, aku akan lakukan.
Apa yang orang lain belum pikirkan, aku akan coba pikirkan. Dan saya percaya Anda akan mengalami dimensi yang baru di dalam pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Yang terakhir, dimensi yang terakhir ini saya menyebutnya extraordinary growth. Pertumbuhan yang luar biasa, pertumbuhan yang tidak biasa. Dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kalimat terakhir, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lebih sederhana, punya makna seperti ini. Justru melalui kitalah Dia menunjukkan kuasa. Dia bekerja melalui Anda dengan saya untuk mendatangkan perkara yang jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan bahkan pikirkan. Disinilah saya mau menggarisbawahi, saya mau memberikan penekanan kepada Anda. Jika dimensi yang pertama Anda jelas mampu melakukan, jika dimensi yang kedua Anda bisa latih dan doakan, maka dimensi yang ketiga ini kita satu titik kita harus mengalaminya. Setiap orang dapat mengalaminya. Ingat, yang menjadi orang pilihan bukannya hanya orang tertentu. Tetapi firman Tuhan berkata, Anda adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, bangsa pilihan. Itu berarti Tuhan semenjak semula mengurapi Anda untuk dimampukan. Bukan sekedar dari kapasitas kita, pengetahuan kita, daya kita. Tetapi lebih daripada itu, di mata Tuhan Anda adalah luar biasa. Di mata Tuhan, Tuhan itu punya kuasa, perkenanan untuk memampukan kita. Menjadi extraordinary itu berarti kita melakukan apa yang orang lain belum bayangkan. Orang lain gak bayangkan. Di area inilah untuk kita mengalaminya kita perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi bersandar kepada pikiran yang ilahi. Pada pengertian dari Tuhan. Pada dimensi inilah kita perlu lebih banyak berdoa. Kita perlu lebih banyak melibatkan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Di dimensi inilah tidak heran orang memilih untuk berpuasa. Ke dalam sebuah level doa yang lebih tinggi. Karena dia menyadari Tuhan bukan hanya mampu melakukan hal yang natural. Tapi jauh daripada itu. Suatu yang supernatural. Suatu yang extraordinary. Bukankah dalam kitab Yohanes janji Tuhan adalah supaya Anda sebagai orang benar dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita hari ini tidak dibatasi oleh situasi yang terjadi. Tapi milih kembali kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, berdoa, mengerang di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan use me, pakai aku Tuhan. Justru ketika banyak orang mengeluh, Tuhan aku gak mau jadi sama dengan mereka. Tuhan ketika banyak orang mundur, aku gak mau sama dengan mereka. Justru ketika orang meninggalkan panggilannya, meninggalkan pelayanannya, aku memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan posisiku yang sudah dipercayai Tuhan. Justru aku mau Tuhan melakukan hal yang extraordinary. Sesuatu yang orang lain bahkan tidak pernah bisa bayangkan. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya melalui diri Anda yang bersedia taat kepadanya. Kalau Anda diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya penyampaian firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya untuk hari ini. Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita jangan mau dibatasi oleh apapun juga. Ingat setiap masa ada tantangannya. Jangan keluhkan tantangan itu, tapi fokuslah kepada pengembangan diri kita. Tuhan akan menuntun Anda dengan saya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan Anda. Membangun kita, memperlengkapi kita jadi pribadi yang kapasitasnya semakin besar. Mari letakkan tangan kita di dada kita. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena firman-Mu menuliskan bahwa hamba-Mu seorang Paulus Tuhan begitu mengasihi dan peduli terhadap jemaatnya.
jemaat yang kau percayakan Tuhan untuk digembalakan. Sekalipun dari tempat yang jauh, sekalipun dari tempat yang Tuhan yang terbatas, tetapi kepedulian hatinya membuat dia Tuhan mengulurkan tangan. Dia mengirimkan Tuhan sebuah surat, sebuah pesan kepada jemaat-jemaat yang digembalakan untuk mereka bangkit di tengah masa sukar, untuk mereka bisa mampu melewati masa-masa yang ada, krisis yang dialami. Dan pesan itu begitu sederhana, mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa jangan berdiri sendiri kalau engkau lemah, tapi ingatlah ada orang-orang pilihan Tuhan yang mampu mengiringi langkahmu, menyertai engkau, bahkan menjadi rekan partner dalam pertumbuhan rohanimu. Mereka adalah rasul, mereka adalah nabi, para pemberita firman, pengajar dan guru-guru yang ada. Dan bersyukur di gereja ini Tuhan menempatkan para pemimpin, Tuhan menempatkan keluarga rohani untuk kami berjalan di dalam kebenaran Kristus, bertumbuh dalam iman. Tuhan, aku berdoa supaya jemaatmu bangkit iman percayanya. Yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh. Dan mereka yang mundur, mereka berkata aku mau kembali kepada Tuhan. Dan semenjak sekarang Tuhan, mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan supranatural, bahkan extraordinary Tuhan. Dan setiap perubahan yang terjadi akan diikuti kepercayaan Tuhan. Baik lewat berkat Tuhan ataupun janji pemakaian Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa atas setiap keluarga-keluarga yang hari ini Tuhan mengalami Tuhan satu pergumulan. Mengalami satu Tuhan keretakan Tuhan. Karena setiap proses kehidupan yang ada menghimpit mereka. Tuhan, aku berdoa setidaknya bangkitkan satu orang Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk mereka Tuhan mampu Tuhan diberikan kapasitas yang berkembang untuk melayani keluarga tersebut dan kembali kepada Tuhan. Kalau ada orang yang terpuruk karena pekerjaan dan bisnisnya Tuhan di masa yang sekarang, aku berdoa biar pertumbuhan iman, pertumbuhan rohanimu hari ini justru menuntun engkau punya kapasitas untuk menghadapi setiap pergumulan itu. Dan kau akan memperoleh hikmat yang baru. Ketika kau kehilangan pekerjaan, justru kau akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Karena Tuhan memberikan hikmat yang baru atas hidupmu. Ada ide, kreativitas yang Tuhan tambahkan, yang menuntun engkau membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan dari tempat itu, Tuhan akan percayakan kau menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi pengusaha, yang justru membukakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan menolong mereka yang kesusahan. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu tidak lekang oleh waktu. Kami bersyukur karena firman-Mu menuntun kami hari ini. Jadikanlah firman-Mu pelita bagi kami semuanya. Kami bersyukur untuk kebenaran yang sudah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Anda yang diberkati oleh kebenaran ini sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari persiapkan persembahan Anda. Dan bagi Anda yang akan memberikan persembahan secara online atau daring, Anda bisa mendapatkan nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata, sehingga kehidupan kami tidak pernah berkekurangan. Dan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan yang lahir dari hati kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang ada. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita dan kita akan akhiri ibadah yang luar biasa ini dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah saat ini juga segala berkat dari Allah Bapa yang senantiasa memberikan berkat dengan cukup bahkan melimpah supaya hidup Anda jadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi jawaban bagi orang lain. Terimalah juga penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan selalu hadir menyertai segala lika-liku kehidupan yang Anda jalani. Terimalah juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, baik hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap Anda dan saya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku.
dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku.